Saya beberapa kali menyimak pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa desa bukan lagi dianggap sebagai struktur terendah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan desa adalah wajah terdepan dari Republik Indonesia. Halo guys, nama saya Altin Swalang dan di video kita kali ini kita akan membahas terkait dengan syarat-syarat menjadi kepala desa. Ya, ingat, kepala desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ada 13 syarat yang wajib dimiliki seseorang untuk menjadi calon kepala desa, dan bisa kita tambahkan dengan Permendagri Nomor 112 tentang tata cara pemilihan kepala desa. Apa saja syarat-syarat menjadi calon kepala desa? Ini kita lihat. Syarat yang pertama adalah warga negara Republik Indonesia. Ya, ini bisa dibuktikan dengan KTP yang dimiliki oleh calon kepala desa. Kemudian yang kedua adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya bahwa calon kepala desa harus menganut agama atau kepercayaan yang sah dan diakui di negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, saya rasa syarat ini sudah sangat jelas. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau SMP atau sederajat. Ya, khusus untuk syarat ini, saya pernah diberikan pertanyaan, mengapa seorang perangkat desa harus berijazah SMA dan kenapa kepala desa boleh berijazah SMP? Apakah seorang kepala desa boleh tidak lebih pintar daripada seorang perangkat desa? Nah, untuk pertanyaan ini saya bisa menanggapi seperti ini. Saya berpikir bahwa cara menjalankan pemerintahan desa itu tidak hanya dijalankan oleh satu orang saja. Tapi untuk menjalankan pemerintahan, khususnya pemerintahan desa, ini perlu teamwork atau kerjasama. Sehingga kebersamaan dalam menjalankan pemerintahan bisa menjadikan pemerintahan itu berjalan dengan baik. Dan saya berpendapat juga bahwa ketokohan atau leadership yang dimiliki oleh seseorang yang ada di desa tidak hanya diukur dari ijazah yang dimiliki, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi tentang ketokohan atau leadership pada tingkat desa. Kemudian Bapak Ibu, syarat yang selanjutnya, syarat yang kelima adalah berusia paling rendah 25 tahun saat mendaftar. Artinya di syarat ini juga ada kaitan dengan syarat sebelumnya. Kalau perangkat desa dibatasi pada umur 20 sampai dengan 42 tahun, untuk kepala desa justru hanya dibatasi syarat minimal. Ya, artinya begini, bahwa seseorang dengan umur 75 tahun atau 80 tahun pun dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa. Karena sekali lagi ketokohan atau leadership di desa tidak bisa dibatasi pada umur-umur tertentu. Nah, sehingga syarat ini mungkin bisa menjadi pertimbangan hanya mengatur syarat dengan umur minimal 25 tahun dan tidak ada batas maksimal untuk seseorang menjadi calon kepala desa. Kemudian syarat yang keenam adalah yang bersangkutan harus bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. Dan syarat yang ketujuh, terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum mendaftar. Nah, untuk syarat yang ini Bapak Ibu, pada tahun 2015 ada gugatan dari Abdesi yang selanjutnya lewat keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menggugurkan syarat yang ketujuh ini. Artinya siapapun warga negara Republik Indonesia mempunyai hak politik untuk dipilih. Jadi seseorang siapapun dia, selama dia adalah warga negara Republik Indonesia, dia bisa menjadi calon kepala desa di suatu desa. Sehingga pada proses pemilihan yang menentukan seseorang menjadi
menjadi kepala desa adalah konstituen atau masyarakat. Masyarakat yang menentukan seseorang bisa menjadi bisa menjadi kepala desa. Kemudian syarat yang selanjutnya, syarat yang ke-8 adalah tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. Udah sangat jelas untuk syarat yang ini. Dan syarat yang ke-9, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang. Artinya bahwa jika seseorang dihukum dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun, dia tidak bisa mencalonkan menjadi calon kepala desa, kecuali setelah dia bebas 5 tahun setelah dia bebas, dia mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada seluruh masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, sehingga bisa dicalonkan sebagai kepala desa. Kemudian syarat yang ke-10, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Artinya seseorang yang menjadi calon kepala desa harus mempunyai hak politik, tidak pernah dicabut hak politiknya untuk dipilih. Kemudian yang ke-11 adalah berbadan sehat. Nah, ini nanti dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau dokter yang ditunjuk. Kemudian yang ke-12 adalah tidak pernah menjadi kepala desa untuk 3 masa jabatan. Ya, bagi seseorang yang sudah 3 kali baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut menjadi kepala desa, tidak lagi dapat dipilih atau tidak lagi dapat dicalonkan sebagai calon kepala desa. Kemudian yang ke-13 adalah syarat yang diatur dalam peraturan daerah. Nah, khusus untuk peraturan daerah, pasti setiap daerah berbeda-beda tergantung dengan peraturan daerah yang dimilikinya. Kemudian jika kita melihat Permendagri 112 tentang pemilihan kepala desa, khususnya di pasal 45, 46, dan 47, ada syarat-syarat tambahan. Khususnya pasal 45, untuk calon kepala desa yang merupakan kepala desa aktif, yang bersangkutan harus mendapatkan cuti pada saat mendaftar sampai dengan terpilihnya kepala desa yang baru. Itu. Jadi kepala desa yang sedang menjabat dan akan mengikuti pemilihan kepala desa harus diberikan cuti. Kemudian pada pasal 46 mengatur tentang perangkat desa. Perangkat desa yang akan mencalonkan diri menjadi kepala desa harus diberikan cuti juga, sama halnya dengan kepala desa. Pada pasal 47 mengatur tentang pegawai negeri sipil. PNS yang akan mencalonkan diri menjadi calon kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Tentu saja pejabat pembina kepegawaian berbeda-beda. Di kabupaten, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati. Kemudian di provinsi, gubernur, dan di kementerian, pejabat pembina kepegawaiannya adalah menteri. Oke, jadi itu Bapak Ibu syarat-syarat untuk seseorang menjadi calon kepala desa. Bagi yang berminat, silakan lengkapi syarat-syarat yang diatur di dalam undang-undang maupun Permendagri ataupun di Perda yang dimiliki oleh masing-masing daerah atau desa. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita diskusikan itu. Mungkin saya akan jawab di kolom komentar ataupun di video-video saya selanjutnya. Oke, itu dulu dari saya. Ada buaya dekat burung nuri. Jangan takut, itu bukan makhluk gaib. Saatnya saya undur diri. Jangan lupa like, komen, atau subscribe. Terima kasih.